Kamu bayangin ya, perusahaan traktor legendaris Amerika, John Deere, tiba-tiba mutusin buat pindahin produksinya ke Meksiko. Ini bukan brand kaleng-kaleng, ini lambang industri pertanian Amerika. Tapi sekarang mereka ninggalin tanah kelahiran mereka sendiri. Jadi John Deere bukan cuma bikin traktor, mereka bagian dari sejarah Amerika. Sejak abad ke-19, mereka bantu para petani bangun ekonomi negeri ini. Tapi makin kesini, mereka juga jadi perusahaan global. Kantor ada di mana-mana, bahkan pemasarannya sampai ke Afrika dan Asia. Masalahnya, operasi mereka di Amerika makin mahal, upah buruh naik, pajak tinggi, bahkan bahan baku mahal, dan pesaing dari negara-negara berkembang makin buas. Kenapa Meksiko? Jawabannya simple guys, efisiensi. Di Meksiko upah buruh jauh lebih murah, pemerintah lebih ramah investasi, biaya logistik lebih rendah. Dan yang paling penting, Meksiko punya akses perdagangan bebas di Amerika. Jadi kalau lo SEO, lo pilih mana? Terus bertahan di Amerika Serikat tapi rugi terus, atau relokasi sebagian pabrik biar perusahaan tetap hidup? Donald Trump langsung marah, bahkan diancam bakal kenain tarif 200% buat traktor yang dibuat di luar negeri. Retorika Trump memang keras, tapi ini juga bagian dari strategi politik. Namun pemilu makin dekat, dan dia butuh isu nasionalisme ekonomi buat angkat elektabilitasnya. Tapi kebijakan proteksionis ini bisa bikin harga barang melonjak. Siapa yang kena duluan? Ya petani kecil, UMKM, masyarakat kelas bawah. Ini bukan pertama kalinya politik campur tangan dalam ekonomi, tapi kalau terlalu dalam bisa bahaya guys. Perusahaan-perusahaan besar bisa takut investasi, negara lain bisa berjendam, kayak Tiongkok misalnya. Kalau Tiongkok mulai jual obligasi AS, pasar bisa goyang, nilai AS bisa anjlok, inflasi bisa naik guys. Jadi yang kelihatan simpel kayak John Deere pindah pabrik, ternyata bisa efek domino sampai ke global. Jadi siapa yang diuntungkan? Nah, buat Meksiko ini berkah guys, lapangan kerja terbuka, investasi asing masuk. Tapi buat Amerika ini tamparan. Petani terpaksa beli traktor lebih mahal, buruh pabrik kehilangan kerjaan, dan masyarakat mulai hilang kepercayaan pada sistem. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma John Deere salah atau benar, tapi juga mampukah sistem ekonomi Amerika bertahan kalau terus begini? Dan buat kita sebagai penonton yang hidup di negara berkembang, mungkin saat ini kita siap-siap ambil peluang karena dunia lagi berubah guys. Yang siap akan menang.